الله أكبر الله أكبر الله. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, azani wa azanillah. Saudara dan saudariku sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati, dan semoga kita senantiasa di dalam penjagaan serta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Petang hari ini kita bertemu kembali, insya Allah akan melanjutkan pembelajaran tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang kita ambil melalui karya tulis Imam Abdul Fida Ismail bin Kathir rahimahullah subhanahu wa ta'ala di dalam tafsirnya. Dan kita masih senantiasa pada pembahasan tafsir surat Al-Baqarah. Marilah kita perhatikan bersama-sama sebagai kelanjutan dari apa yang sudah kita bahas. Allah Subhanahu wa ta'ala kita telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Yang artinya kurang lebih, wahai sekalian orang yang beriman, mohon pertolonganlah oleh kalian dengan kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala
bersama orang-orang yang sabar. Dan janganlah kalian mengatakan tentang siapapun yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah mati. Bahkan mereka semua hidup, akan tetapi kalian tidak merasakannya. Ayuhal ikhwah azzani wa azzakumullah. Kita lihat di dalam ayat-ayat ini, pertama Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada segenap hambanya yang beriman. Berarti tentunya panggilan ini masuk untuk kita, karena kita sebagai warga mukmin. Apabila datang panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus memperhatikannya. Kita dipanggil orang tua saja, kalau tidak memperhatikan, tidak memperdulikan, tidak dijawab, ini hukumnya dosa besar. Lalu bagaimana yang memanggil kita ialah Rabb kita yang telah menciptakan kita, yang telah memelihara kita dan memelihara segenap alam. Maka sudah barang pasti harus diperhatikan. Dan kenyataannya yang memperhatikan panggilan seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala ialah orang-orang yang beriman. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka karena mau ada yang disampaikan, suatu perkara sangat penting yang harus dijadikan sebagai prinsip pedoman hidup seorang manusia. Apakah itu ayyuhal ikhwah? Allah berfirman, ista'inu, minta tolonglah oleh kalian. Artinya minta tolonglah oleh kalian di setiap kali ada musibah menimpa kepada kalian. Bis-sholati waz-zakat atau bis-sabri was-shalah, dengan kesabaran dan mendirikan sholat. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kenapa Allah membimbing kita untuk senantiasa mohon pertolongan dengan sabar dan sholat. Karena seorang hamba, kata beliau, imma an yakuna fi ni'matin fayashkuru 'alaiha aw fi nikmatin fayasbiru 'alaiha. Keadaan seorang hamba itu tidak terlepas dari dua perkara. Pertama, kemungkinan dia mendapatkan nikmat, maka harus segera bersyukur. Yang kedua, kemungkinan dia mendapatkan musibah, kesulitan, maka harus segera bersabar. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, kata beliau di sini, riwayat Imam Muslim,
dari sahabat Nabi Suhaib bin Sinan, ajaban lil mu'min, sangat menakjubkan urusan yang dialami oleh orang beriman. Inna amrahu kulluhu khair, seluruh perkaranya dia anggap baik. In asabathu dharra sabar fakana khairan lahu, wa in mashathu sarra syakar fakana khairan lahu. Kalau lagi ditimpa musibah, segera sabar, dan itu jauh lebih baik untuknya. Kalau lagi diberi kesenangan, nikmat, segera bersyukur, itu juga sangat jauh lebih baik untuknya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersabar, dan bersabar menghadapi kesulitan hidup, musibah, suatu ketentuan yang tidak kita inginkan, namun itu takdir, adalah wajib. Makanya dalam Islam melarang kita semuanya niyah. Apa itu niyah? Meratapi. Seseorang ketika diberi kesulitan atau musibah, dia nangis sampai keluar suaranya yang sangat keras. Kemudian dia mengucapkan kalimat-kalimat penyesalan. Itu namanya niyah. Hukumnya dosa besar. Namun kalau sekedar menangis, sekedar sedih, itu tidak jadi sholat. Tidak sama sekali menafikan kesabaran. Karena hati seorang manusia pasti ada rahmah, menyayangi yang lain. Kalau ditinggal oleh salah satu keluarganya, pasti dia sedih. Dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam sebuah hadis, beliau pernah menjenguk seorang sahabat yang lagi sakit keras, yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Bersama beliau waktu itu ada Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, para sahabat mulia. Begitu Rasulullah menemui Sa'ad bin Ubadah, beliau melihat Sa'ad bin Ubadah tidak sadarkan diri, atau mungkin bahasa zaman sekarang bisa dengan istilah koma. Maka Rasulullah bertanya, apakah temanku ini masih hidup atau sudah meninggal? Orang-orang yang di sekitar menjawab, masih, wahai Rasulullah. Namun memang tidak sadarkan diri, sehingga Rasulullah jenguk pun tidak merespon, karena pada detik yang sangat drastis keadaannya, menurun. Sakitnya bukan sakit biasa. Setelah Rasulullah melihat salah satu sahabatnya keadaannya begitu, langsung beliau menangis. Dan para sahabat yang lain pun ikut-ikutan menangis karena melihat Rasulullah menangis. Selanjutnya beliau bersabda, ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya seseorang tidak bakalan disiksa
hanya karena tangisan keluarganya atau kesedihan hati keluarganya. Akan tetapi dia akan disiksa karena anggota tubuh ini. Beliau mengisyaratkan kepada lidahnya. Nah, hadis tersebut memberikan pelajaran kepada kita, sekedar menangis, sekedar sedih karena tertimpa musibah sama sekali tidak menafikan kesabaran. Yang dilarang ialah ketika keluar suara, akhirnya menyebut-nyebut tentang kebaikan orang yang meninggal, yang misalkan, dulu aku kan bersama kamu, nanti kalau kamu nggak ada, aku sama siapa lagi? Ucapkan dengan ucapan-ucapan yang menunjukkan dia tidak terima. Itu namanya niyahah. Tangisan, kesedihan tidak jadi soal. Bahkan dulu ada istilah dalam agama Islam, amul husni. Tahu apa? Kesedihan karena Rasulullah sangat sedih dalam 1 tahun ditinggal oleh 2 orang yang sangat berarti dalam hidupnya. Yang pertama ialah istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha, dan yang kedua pamannya. Meskipun pamannya kafir yaitu Abu Thalib, tetapi yang namanya Abu Thalib itu teman-teman sangat baik hatinya, selalu memperjuangkan Islam. Ada orang masuk Islam didukung, senang gitu ya. Hanya kesalahan Abu Thalib itu dirinya tidak mau masuk Islam. Dalam 1 tahun Rasulullah mengalami kesedihan. Disitulah tahun dinyatakan amul huzni, tahun kesedihan. Maka siapa yang sedih, siapa yang menangis, bukan berarti dia tidak bersabar. Kalau dia niyahah, meratapi, berteriak, jerit sampai kayak orang gila ya, maaf saja, ini baru dia tidak bisa bersabar. Sementara Allah berfirman, ista'inu bis-sabri, minta tolonglah oleh kalian ketika kalian menghadapi segala sesuatu yang tidak kalian inginkan, namun itu ketetapan takdir. Dengan cara apa? Bersabar. Ini yang pertama. Seorang kalau sudah bisa bersabar, Masya Allah, tabarakallah, hatinya pasti akan apa? Akan legowo terus, nerima. Dan itu amalan hati yang sangat sulit, jangan pernah kita remehkan. Secara teori gampang diucapkan, kalau kena musibah sabar, tetapi prakteknya sangatlah sulit dalam jiwa kita, terkhusus orang-orang yang sudah mengalaminya, terkhusus lagi orang yang baru kena musibah pertama kalinya. Dan Rasulullah bersabda, innamas sabaru innas sadaqatil ula, kesabaran yang paling berharga, yang paling utama ialah di musibah pertama kali. Itu susah ya. Semakin susah kita amalkan, maka semakin besar pahala yang kita dapatkan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan mendapatkan pahala di sisi Rabb mereka bighairi hisab, tanpa adanya hitungan batasan. Bahkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang wanita yang karena baru tertimpa musibah pertama ya, dinasihati oleh Rasulullah untuk bersabar, langsung marah karena itu sulit. Maka Rasulullah melewati suatu makam ya, didapatkan ada seorang wanita lagi meratapi keluarganya yang sudah meninggal.
di depan makam itu. Nyesel, frustasi hidup seakan-akan begitu ya. Maka Rasulullah bersabda menasihati wanita ini supaya sabar, berharap pahala. Ternyata dia malah berkata begini, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Silakan Anda menjauh saja dariku, karena Anda tidak pernah diberi musibah seperti musibahku. Coba seorang nabi diusir ya, ketika menasihati umatnya supaya apa? Sabar, karena susah memang sabar itu. Secara teori gampang diucapkan, tetapi untuk dipraktekkan tidak semudah itu. Setelah Rasulullah diusir, maka beliau meninggalkan wanita ini dengan sabdanya, innamas sabaru indas sadamatil ula. Perlu kamu ketahui, sabar yang paling mulia ialah di musibah pertama. Ikhwatal iman, azzani wa azzakumullah. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkara yang kedua yang Allah perintahkan, ketika kita tertimpa sesuatu yang bukan keinginan kita, namun itu takdir yang mengandung hikmah ya, ialah as-shalah. Minta tolonglah oleh kalian dengan mengerjakan sholat. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita di setiap kali dapat musibah, di setiap kali dapat kesusahan, kesedihan untuk sholat? Karena sholat adalah zikrullah, mengingat Allah yang sangat besar. Dan siapa yang mengingat Allah, hatinya akan menjadi lebih tenang. Itu tujuannya. Karena mayoritas orang yang terkena musibah, hatinya lagi galau, pasti galau ya. Keadaannya lagi down banget pokoknya, turun udah. Seakan-akan kalau dipengaruhi sedikit oleh seseorang pasti akan ngikut, karena lagi down, berantakan hatinya itu. Maka untuk menjadi tenang hati kalian, sehingga bisa belajar terus menerima keadaan, fokuslah terhadap siapa yang memberikan kepada kalian musibah, dan nanti Allah lah yang akan memberikan kemudahan berikutnya. Kerjakan sholat, jaga sholat kita. Kalau seorang dapat kesulitan musibah, semakin jauh dari Allah, akhirnya sholat sudah gak mau, pasti hati dia akan semakin apa? Akan semakin gelisah. Pikiran dia pasti akan semakin apa? Pusing. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati akan menjadi lebih tenang. Kemudian di sini disebutkan juga oleh para ulama rahimahullah subhanahu wa ta'ala, bahwa di antara kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza hazza bihi amara wa shalla. Ketika beliau mengalami kesedihan, kegundah-gulanan ya, hatinya lagi capek, letih gitu, maka beliau memerintahkan para sahabatnya untuk ayo beristirahat dengan sholat. Sebagaimana beliau bersabda di setiap kali perjalanan yang sangat meletihkan, ya Bilal, wahai Bilal, arihna bis-shalah. Ayo kita istirahatkan tubuh kita, jasad kita, hati kita untuk mengerjakan sholat. Artinya tenangkan wahai Bilal, ayo. Kalau kita sudah mendirikan sholat, ketenangan seorang muslim
ialah ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang memahami, percuma saya sholat terus, buktinya musibah demi musibah selalu datang, berarti Allah nggak sayang, begitu, ya kan? Apain aku terus-menerus nyembah Allah? Akhirnya naudzubillah dia jadi murtad. Mendingan ikut sama teman itu aja lah, yang nggak pernah sholat tapi hidupnya keren-keren aja, terus nggak pernah susah, gitu. Akhirnya dia semakin menjauh. Coba kalau dia berpikir dengan cerdas, aku ingin hatinya tenang, aku ingin hatinya terus berusaha menerima ketentuan, maka amalkan ayat ini. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau dalam ayat yang lain, masih surat Al-Baqarah juga ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ista'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah oleh kalian dengan kesabaran, dengan sholat. Wa innaha, dan sesungguhnya sholat itu lakabiratun illa 'alal khashi'in, sangatlah berat kecuali untuk orang-orang yang khasyid, orang-orang yang khusyuk, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menjelaskan para ulama ahli tafsir bahwa dhamirha dalam ayat ini kembali kepada sabar dan sholat. Dan ada yang menjelaskan kembalinya hanya di kalimat yang terakhir, yaitu sholat. Alhasil kedua-duanya benar. Sabar juga sangatlah berat, kecuali kalau di sisi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu ayuhal ikhwan, ada dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i ya, dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wa tin wa ju'ilat qurratu aini bis shalah. Ini sangat jelas ya. Beliau bersabda, dijadikan kecintaan kepadaku dari perkara dunia ialah istri dan parfum. Beliau sangat mencintai istrinya. Beliau juga sangat mencintai minyak wangi, parfum. Itu semua perkara dunia. Ya. Ternyata beliau tidak menyebutkan dari perkara dunia yang beliau cintai, misalkan duit banyak ya, atau tanah 500 hektar, enggak. Perhiasan dunia yang beliau cintai wanita dan minyak wangi. Kemudian waju'ilat qurratu aini, dijadikan ketenangan hatiku, kesejukan jiwaku fis shalah, ketika mendirikan apa? Sholat. Karena orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang takut terhadap Rabbnya, itu kalau sudah sholat dia pengennya menikmati. Berbeda keadaannya dengan orang-orang munafik. Sholatnya pengennya apa? Terlalu terburu-buru. Doa-doanya belum selesai, udah ganti gerakan, rukuknya, sujudnya, sehingga seakan-akan kata Rasulullah, ini termasuk orang-orang yang mencuri sholatnya. Rukuknya nggak sempurna, sujudnya nggak sempurna, tahiyatnya nggak sempurna, kemudian inginnya cepat-cepat apa? Salam. Setelah itu tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali sebentar aja mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi, komat kamit ya mulutnya, nggak tahu apa yang dia baca, langsung pergi.
Giliran di luar sholat, dia bisa bersabar, bisa bertahan berjam-jam. Tapi untuk sholat mungkin berapa menit saja, nggak betah. Karena menurut mereka ini beban. Ya kan? Kalau segala perintah kita sikapi, kita perlakukan, perintah dari Allah itu sebagai beban, pasti kita akan menjalannya berat. Benar apa yang difirmankan oleh Allah, wa innaha lakabiratun, sungguh sangat berat. Sekali sudah sholat, tapi melakukannya, mendirikannya dengan bermalas-malas, selalu ditunda-tunda waktunya. Ya, sholat asarnya sudah jam 5 lebih, tapi cuma 2 menit gitu. Cepet banget, ekspres. Padahal setiap kali sholat asar jam berapa? Jam 5. Ini kan menunda waktu. Syekhul Islam rahimahullah subhanahu wa ta'ala mengatakan, tidak boleh siapapun di antara kita yang menunda waktu sholat kita, apapun keadaannya. Bahkan kata beliau, meskipun dalam keadaan takut dijalani sholat sesuai dengan waktunya. Meskipun dalam keadaan sakit dijalani. Ini menunjukkan bahwa ihtimamnya para ulama menganjurkan kaum muslim supaya benar-benar memperhatikan yang namanya urusan sholat. Maka Allah sebutkan sifatnya orang-orang munafik, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Mereka menegakkannya dalam keadaan bermalas-malas, yuraunan nas. Mereka juga menegakkan salat itu dalam keadaan apa? Pengen dilihat orang lain, yuraunan nas. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali sebentar saja. Bagaimana sholat ini akan menjadi penolong buat kita? Yang seharusnya secara teori ayat dalil, sholat ini bisa menolong kita, menjadikan kita untuk menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan kita untuk beriman kepada takdir baik dan buruk. Itu sholat. Demikian juga dalam ayat yang lain, seharusnya sholat kita ini menjaga kita dari perbuatan keji dan munkar. Nyatanya orang yang sholat nggak bisa beriman terhadap takdir Allah baik dan buruknya. Dan nyatanya orang yang sholat zaman sekarang tidak bisa juga menjauhkan dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Siapa yang disalahkan? Coba teman-teman, dalilnya atau kitanya? Yang disalahkan siapa? Ya kitanya, bukan dalilnya sama sekali. Kalau dalilnya jelas, astaqul qailin, waman asdaqu minallahi haditha, waman asdaqu minallahi qila. Siapa lagi ucapan yang lebih jujur dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi kalau kita betul-betul mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala anjurkan dengan sejujur-jujurnya keluar dari dalam lubuk hati kita, insya Allah akan memberkas Bapak Ibu. Kita ini seakan-akan hatinya ada apa? Ada kontrol remote. Lagi sibuk langsung, udah ini waktunya sholat aja, tinggalin itu segala kesibukan, dikontrol terus. Seakan-akan demikian. Setelah kita sholat, kita jalani dengan baik ya, maka efeknya luar biasa, masya Allah, memberkas di hati kita. Kita jadi semakin beriman, ya enggak? Kita juga jadi semakin taat, tidak bermudah-mudah dalam maksiat. Itu dari manfaat sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah.
Minta tolonglah oleh kalian dengan kesabaran dan sholat. Khususnya di saat kita hatinya lagi down, karena sedang ditimpa kesulitan, musibah. Sabar. Kemudian apa? Jaga sholat kita. Dua perkara inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tutup ayat ini dengan berfirman, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Di sini kita memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang ma'iyatullah li'ibadihi, kebersamaan Allah untuk hamba-hambanya. Maka secara kesimpulan Bapak Ibu terbagi menjadi dua. Yang pertama ma'iyah ammah, yang kedua ma'iyah khassah. Kalau kebersamaan Allah yang secara umumnya itu mencakup hamba-hamba yang kafir ataupun yang munafik, maka Allah bersama mereka. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui tingkah laku mereka. Allah mendengar seluruh ucapan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat apa yang mereka kerjakan. Namanya ma'iyatullah ammah. Allah berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ini yang dimaksud ma'iyah ammah. Adapun kebersamaan Allah yang kedua, ini yang lebih khusus Bapak Ibu. Ada tambahan makna kata para ulama. Di samping Allah mengetahui tingkah laku kita, mendengar ucapan-ucapan kita, tetapi Allah pun akan menjaga kita, akan menolong kita, akan membela kita. Ini namanya ma'iyah khassah. Kebersamaan Allah yang khusus diberikan kepada orang-orang khusus juga. Yang jelas bukan orang-orang kafir dan munafik, tetapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang sabar termasuknya. Sebagaimana kita lihat dalam ayat ini, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini berarti ma'iyah khassah atau ammah? Khassah. Allah bersama orang-orang sabar bukan sekedar Allah mengetahui tingkah laku orang itu, mendengar ucapan orang itu, tetapi Allah akan menolong hamba-hambanya yang bersabar. Allah akan membantu, Allah akan memudahkan, Allah akan menjaga dan seterusnya. Siapapun yang berjalan di atas agamanya maka mendapatkan kebersamaan Allah secara khusus. Sebagaimana yang Allah jelaskan dulu ya di hadapan Nabi Musa dan Harun. Waktu Nabi Musa ingin berdakwah kepada Fir'aun, beliau takut, maka minta kepada Allah supaya ada teman. Dijadikanlah Harun sebagai pendamping siapa? Nabi Musa untuk mendakwai siapa? Fir'aun. Maka Allah berfirman, la takhafa, kalian berdua jangan sampai takut. Innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Asma'u wa ara, melihat, mendengar dan juga melihat. Ulama ahli tafsir menjelaskan, janganlah kalian berdua takut, karena Allah pun akan menolong, membantu, menjaga dan memenangkan apa yang kalian serukan kepada Fir'aun. Dan nyatanya siapa yang Allah menangkan? Apakah kelompoknya Fir'aun atau kelompoknya Nabi Musa? Nabi Musa. Sebab endingnya Fir'aun ditenggelamkan di mana? Di lautan beserta ribuan bala tentaranya. Sementara Musa alaihi salatu wassalam dan beberapa pengikutnya Allah selamatkan, Allah jaga, dan Allah menangkan dakwahnya. Maka Bapak Ibu, teman-teman, kalau kita ingin mendapatkan kebersamaan Allah secara khusus, jagalah keimanan kita. Terus meneruslah berada di atas agama.
Kalau agama memerintahkan sabar, bersabarlah kita. Niscaya innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyertai orang-orang yang sabar. Pasti akan membukakan pintu jalan keluar. Tidak ada ruginya sama sekali orang bersabar. Malah adanya sangat beruntung. Dan di sini Imam Ibnu Katsir rahimahullah subhanahu wa taala menyebutkan salah satu ungkapan dari ulama salaf yang bernama Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Beliau berkata begini, as-sabru fi babain. Kesabaran itu ada di dua pintu. Pintu yang pertama as-sabru lillah. Bersabar untuk Allah bima ahabba. Dengan melakukan apa-apa yang Allah cintai berupa ketaatan. Segala sesuatu dari ketaatan yang Allah perintahkan kepada kita, lakukan dengan sabar. Kalau nggak sabar, terhenti. Sehingga tidak istiqomah dalam ketaatan. Ini namanya as-sabru lillah bima ahab. Wa in thaqula 'alal anfus, walaupun badan atau jiwa terasa berat. Tapi kita paksa, ya. Misalkan sebelum subuh Allah Subhanahu wa taala anjurkan kepada kita bangun. Yang namanya tidur kan kalau udah lagi nyenyak-nyenyak, pengennya jam 7 aja baru bangun atau jam 8. Walaupun berat, walaupun susah, kita paksa bisa bangun sebelum subuh. Kemudian kita lakukan secara kontinu, ini namanya sabar. Kemudian yang kedua, wasabru lillah, bersabar untuk Allah amma karih, dengan menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Wa in naza'at ilaihil ahwa, meskipun hawa nafsu meraginya. Karena terkadang hawa nafsu cenderung, ayo lakukan aja, tapi kita sabar, jangan melakukan karena ini dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, azza wa jazakumullah. Mengingat keterbatasan waktu yang kita miliki, insyaallah kita cukupkan sementara pembelajaran tafsir Ibnu Katsir dari surat Al-Baqarah sampai di sini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.